Ayo silakan. Iya siap. Lagi diterangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah diterangkan oleh Ustaz kita yaitu tentang memberi sedekah yang adil, baik itu kepada orang muslim maupun non muslim. Di sini itu pernah terjadi kepanitiaan Idul Kurban. Di sana membagi, orang muslim dibagi, non muslim pun dibagi. Namun jawabnya non muslim itu, kasihkan sana, saya bukan Islam. Itu bagaimana Ustaz? Baik atau tidak bagi panitia tersebut? Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau udhiyah, kurban itu, kalau yang sifat kurbannya sunnah, seperti kurban-kurban yang biasa kita lakukan, bukan kurban wajib, maka itu berhak semuanya. Kita juga termasuk disunnahkan memakan dagingnya, dan daging tersebut juga boleh kita berikan kepada non-muslim. Itu kalau udhiyahnya, kurbannya sunnah. Tapi kalau kurban wajib itu nggak boleh. Daging tersebut kita berikan kepada orang-orang kafir, dan kita pun nggak boleh memakan daging tersebut semuanya buat orang. Itu kalau korban wajib. Contohnya, kalau urusan saya beres, saya mau korban. Nazar ya, namanya kalau korban wajib itu korban nazar. Itu nggak boleh dagingnya dimakan oleh non-muslim, oleh kita juga nggak boleh. Itu semuanya dikasih orang. Itu. Tapi kalau korban sunnah kayak kita biasa tuh, kalau setiap tahun, ya udah itu kita sunnah makan. Juga daging kita boleh kita berikan tetangga kita yang non muslim, ya, dan kepada saudara dan kepada yang lain. Nah kalau non muslim menolak daging kurban, ya ambil lagi, jangan kasih. Sombong. Iya. Ya kalau dia nggak mau karena saya bukan muslim, ya nggak apa-apa. Kasihin orang muslim, karena orang muslim pastinya harus kita lebih prioritaskan. Jadi dalam urusan memberi itu semuanya juga, kalau itu bukan adil, itu ada adil yang sekiranya tuh sama, ada adil yang memang di situ ya bukan menurut kita tapi memang menurut Allah. Nah sekarang ada, ini termasuk dikatakan adil kalau satu ketika kita punya uang, gitu kan? Ini muslim mukmin yang rajin ibadah, ini orang non muslim. Mana yang harus kita berikan? Sementara duitnya pas-pasan. Ayo. Oke lah bagi dua, tapi bagi dua nggak boleh adil lah, harus banyakkan mukmin. Itu. Kalau dia ini kan penyembah apa? Nah, gitu. Kecuali kalau banyak. Jadi kalau mereka nolak, ya ambil lagi, berikanlah kepada orang-orang muslim. Masih banyak orang muslim yang butuh daging. Lagi panitia, gimana sih urusannya? Jangan dihitung dulu, hitungnya dulu orang muslim. Banyak orang muslim yang susah. Gitu. Nah kalau itu udah banyak, gitu kan, udah kebagian, baru yang lain. Tapi kalau yang namanya bermasyarakat, itulah adilnya Islam. Tidak muslim, tidak non muslim, semuanya punya hak yang sama. Ya, artinya kalau kita mau bagi daging, ya bagi semuanya. Bagi semuanya. Cuman untuk yang kita dahulukan atau kita prioritaskan mereka yang susah. Itu. Jadi kita punya masyarakat nih, muslimnya dan non muslimnya. Ya yang susah dulu tuh bagiin. Muslimnya, non muslimnya bagiin. Habis itu baru yang senang-senangnya. Jangan yang non muslim, yang muslim miskin kagak dibagi, yang non muslim kaya dibagi. Lah kagak ada faedahnya begitu mah. Jangan, kebalik gitu. Jadi adilnya Islam tuh kayak begitu, nggak pernah. Yang pertama, termasuk daripada keadilan Islam itu nggak memaksakan seseorang untuk keyakinan. Maka diterapkan sekali dalam piagam Madinah itu, Rasulullah di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani, di situ ada mukmin. Nabi itu nggak paksakan sama sekali Yahudi buat masuk Islam.
Nabi itu nggak paksakan Nasrani buat masuk Islam. Ayo kita hidup damai. Makanya kan ada istilah piagam Madinah. Artinya di situ Nabi itu membangun satu masyarakat yang penuh cinta dan artinya nggak, cuman harus ada pada sebuah kesepakatan bahwa kita ini lakum dinukum, jangan saling ganggu, jangan saling comel, jangan saling hianat. Maka selagi kalian bisa menjaga itu, kami akan menghormati ibadah kalian, kami akan menghargai ya privasi kalian, dan kami akan jaga. Selagi itu masih dijaga, masih ini, mulai aja hianat, ya kan Yahudi yang hianat. Lah, kalau udah hianat mah gempur habis-habisan, lah hianat. Udah dikasih perlindungan. Sama di komunitas kayak kita. Kalau di kita ini kan nggak ada orang Yahudi, Pak. Nasrani dan Nasrani itu secara nas Al-Quran kita tuh punya keakuran, Pak. Artinya punya kedekatan, punya kecintaan satu sama lain kita dengan Nasrani. Ya kalau Yahudi nggak ada. Kalau ada Yahudi di Indonesia, Indonesianya sendiri, sebenarnya hukum Indonesia sendiri itu yang harus mengusir. Yang harus mengusir, yang harus memperkarakan lah. Nggak boleh ada orang Yahudi di sini, Pak. Lagi kedutaannya juga kagak ada, usir. Usir. Kalau mau dia hidup, jangan ngaco. Silakan, nggak apa-apa dia hidup di sini. Ya, tanah Allah, dia juga punya hak untuk itu. Tapi apa? Harus jangan ngaco. Kalau ngaco, ngomong atau sebagai apa namanya intel musuh, wah kalau yang kayak begitu cukup, Pak, ceburin aja di laut, ceburin lah laut udah. Jadi ya kalau kita tuh Islam kita itu adil, bagi semuanya, daging kambing bagi. Dan kalau ada orang yang miskin dulu, prioritasin miskin. Gitu Bapak ya. Kalau dia nolak ambil lagi, udah jadi kasih lagi besok. Ayo silakan. Ya. Oh ya siap. Sini Mang. Maaf Mang. Maaf. Ayo yang mau nanya. Yang mau nanya Ya. Ini kalau beramal tanpa ilmu kayak apa gitu? Amalun bila ingin. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Al-Imam Ahmad bin Ruslan wa kullu amalin bila ilmin, semuanya amal tanpa ilmu itu mardud, ditolak. Iya, memang kenyataannya kayak gitu. Kalau kita berbuat apapun, mau itu yang sifatnya ibadah atau yang sosial atau tradisi, kalau kita lakukannya tanpa ada pengetahuan, itu semuanya ditolak. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dan diberikan bekal ilmu untuk menjalani hidup. Biar kita jalanin hidup ini pakai ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. 'Allama Adam al-asma, diajarin semuanya sama Allah. Sayyidina Adam alaihi salam sebelum diusir ke langit itu udah diajarin, turun diutus malaikat Jibril untuk ngajarin. Nih masak begini, ini begini. Apa yang nguburin orang diajarin. Gimana cara nguburin orang? Diajarin. Ya, artinya nggak ada hidup ini tuh yang nggak diajarin oleh Allah. Artinya nggak ada dalam hidup ini yang kagak ada ilmunya, ada ilmunya. Maka mulai saja kita berani melakukan sesuatu tanpa ilmu, ditolak. Apalagi urusan ibadah. Sholat nggak pakai ilmu ditolak. Lu mau khusyuk bagaimana juga? Khusyuk banget, ikhlas, tapi kagak tahu aturannya, nggak tahu ilmunya, ditolak. Maka amal soleh itu adalah amal yang dilakukan. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua harus sesuai dengan yang diajarkan Allah, yang diinginkan Allah, yang disampaikan, yang diajarkan, yang dicontohkan Nabi. Dua, nggak bisa ikhlas saja perbuatan yang nggak benar. Kita haji, kita sholat, kita sedekah, kita ngaji,
Kita ngapain aja Pak? Semuanya ngaji ya Pak. Kalau kita baca Quran kagak pakai ilmunya, itu ditolak Pak. Iya, ditolak. Nah, dalam menjalani hidup ini juga sama. Kalau kagak ada ilmunya, ya ditolak kita. Nah, makanya sholatnya harus pakai ilmu, hajinya harus pakai ilmu, sedekahnya harus pakai ilmu, ngajinya harus pakai ilmu, tasbihnya harus pakai ilmu, salawatnya harus pakai ilmu. Ya, bergaulnya harus pakai ilmu, kerjanya harus pakai ilmu, dagangnya harus pakai ilmu, bisnisnya harus pakai ilmu. Itu semuanya sudah ada ilmunya dan sudah dibimbing. Karena prinsipnya Islam kita itu datang untuk membimbing manusia itu ke arah yang bahagia, sukses dunia dan akhirat dalam seluruh hal, dan tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmunya. Naik pesawat ada ilmunya enggak? Duduk di pesawat ada ilmunya, Pak. Jangan kata timbang duduk. Kalau kagak ada ilmunya, beli tiket murah duduknya di kelas bisnis. Lah, kalau kagak ada ilmunya tuh orang, bener enggak? Otaknya kagak, ilmunya kagak. Semuanya itu pakai ilmu, Pak. Di kita aja udah pakai ilmu. Maka seluruh amal yang tidak ada ilmunya ditolak. Makanya kita usahakan ya belajar terus dan kita gali, kita diskusikan biar semuanya menjadi ala bayyinatin, jelas. Tidak ada yang muskil, tidak ada yang sulit ya dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Ditolak Pak demi Allah. Nauzubillahi min dzalik. Somba yang apa? Haji. Ya, Bang Ali. Ini berkoordinasi antara zaman dulu sama sekarang. Jadi kan dari komunikasikan kalau sekarang kan kondisinya malah lebih parahnya dibikin kondisi tidur. Jadi yang masalah perasaan antara takdir sama itu lebih jauh. Kalau orang sekarang takutnya kalau orang jatuh meninggal nih. Apa itu? Gimana? Kalau orang sekarang tidur. Bagaimana hukumnya? Bagus Pak polisi tidur. Karena kalau jalan dulu kan jalan tanah. Tanah mah di tanah zaman kita juga sebenarnya dulu ada polisi tidurnya, cuman bukan polisi tidur. Ada galangan kayak gitu. Kalau yang sekiranya di tanah yang membuat potensi motor atau sepeda kenceng, itu biasanya memang dikasih tanggul. Emang begitu orang kampung juga. Maksudnya buat apa? Buat hati-hati. Buat hati-hati artinya lu jangan ngebut, di sini banyak anak kecil. Jangan ngebut, di sini banyak orang pada belanja. Sekali dia, oh iya besok-besok dia nggak berani kencang karena ada polisi tidur. Jangan nyumpain orang yang bikin polisi tidur. Lu aja otak lu naik motor kagak ada. Nah iya. Lah jalanan itu Pak, jalanan umum, jalanan komplek itu bukan jalanan buat balap. Kalau mau balap di sirkuit sana. Mau naik motor, mau naik mobil. Lah kalau jalanan umum ada, itu memang dibuat Pak, itu dibuat memang buat rambu-rambu hati-hati. Kalau kita kagak boleh kenceng-kenceng, banyak yang lalu lalang, jangan yang mundar mandir itu Pak. Jadi pembuatan polisi tidur adalah apa namanya? Sudah benar menurut kacamata Islam. Itu aja. Menurut kacamata Islam. Karena nggak ada tujuan orang bikin itu jarang ya buat ngancurin orang, nggak ada. Cuman kalau bikin polisi tidur ya biar juga punya otak. Ya bikin polisi tidur apa segini, bemper orang hancur. Ya orang sadar, maksudnya normal aja segalanya, makanya harus pakai ilmu. Ya. Jadi yang bikin polisi tidur juga ya harus pakai ilmu, ukuran motor orang, ukuran gedenya, kan begitu. Kalau tinggi tapi begitu kan enak, agak bakal nyangkut. Ini udah tinggi kecil ya, nyangkut semuanya motor, akhirnya kan semuanya nyumpain, kagak mau mampus yang bikin. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena bikin polisi tidurnya kagak pakai ilmu, kagak pakai otak. Gitu Bang Ali. Nah terus kalau ada yang mati di situ karena polisi tidur, ya itu masalah dia. Nggak perlu kenceng-kenceng. Kalau otak lo, makanya kan kalau mau balap sono di sirkuit, jangan di kampung balap, jatuh blok, mampus, rasain. Lah, apa yang kita omongin?
Lah iya naik motor kenceng, kalau jatuh di anak kita ya ditabrak atau apa bagaimana? Nah, iya makanya kalau di kampung-kampung, di komplek-komplek itu buat itu tujuannya, buat hati-hati, jangan kencang kan, yang tapi bikin polisinya apa bikin namanya? Nah, biar punya jangan dibikin segini tinggi begitu. Lah mobil orang nyangkut, enak banget itu kan ya. Iya, punya mobil, yang motor juga enak, udah baru ngambil belum lunas. Oh, knalpotnya. Jangan, Pak. Paham ya? Mudah-mudahan manfaat ya. Dan terus perjuangan kita buat Gaza, karena Gaza Masjidil Aqsa belum di kita. Kalau ngomongin Palestina Pak, capek udah. Biarin aja Palestina bagaimana kayak yang penting Masjidil Aqsa, Pak. Yang penting Masjidil Aqsa, yang penting Gaza. Ya karena kalau Palestina Mahmud Abbasnya bagaimana? Saya gak paham jadinya. Itulah mudah-mudahan Allah tolong saudara-saudara kita seluruh mujahidin ya Allah, khususnya di Gaza, di Iran, di Yaman, ya Husi ya Allah, di Lebanon, di seluruh negara-negara Islam ya Allah yang membantu selama ini perjuangannya untuk membela saudara-saudara kita di Gaza. Panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, berkahkan mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah, terutama saudara-saudara kami di Gaza ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka, berikan rizki yang murah, yang enak ya Allah, yang banyak kepada mereka ya Allah, sabarkan mereka ya Allah, sabarkan mereka ya Allah, sabarkan mereka ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.